Setelah sekian lama hanya menjadi buah bibir dan spekulasi semata, kini semua teka-teki seputar rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne pun terjawab sudah. Aktor ternama tanah air Arya Saloka akhirnya resmi menggugat cerai sang istri Putri Anne pada tanggal 15 April 2025 kemarin. Hanya perselisihan pertengkaran. Jadi ada perselisihan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 975, perselisihan terus-menerus, cuma itu aja. Dia terdaftar secara ekot juga ya, dan kalau untuk sekarang ya ketika daftar itu pemohon sudah didampingi oleh kuasanya, kalau termohon belum. Itu aja. Benarkah alasan utama Arya Saloka mengajukan gugatan cerai karena seringnya terjadi perselisihan antara ia dengan Putri Anne? Hingga ketegangan dalam rumah tangga keduanya pun disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak kunjung membaik. Lalu, seperti apa pula Putri Anne yang tampak begitu vokal dan juga mengungkapkan fakta terkait rumah tangganya yang memang sudah tidak baik-baik saja sebelum Arya Saloka menggugat cerai dirinya? Benarkah Putri Anne justru mengaku bahagia menjadi janda ketimbang menjadi istri seorang Arya Saloka? Selain itu, seperti apa juga Amanda Manopo yang tampak marah ketika mendapat pertanyaan dari netizen, hingga ia pun tidak terima ketika dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Dan bagaimana pula Arya Saloka yang mengungkapkan sejumlah target yang ingin diraihnya, seperti target di dunia perfilman hingga target untuk dirinya sendiri yang hanya diketahui oleh Tuhan dan teman-teman dekatnya saja. Setelah sekian lama hanya menjadi buah bibir dan spekulasi semata, kini semua teka-teki seputar rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne terjawab sudah. Ya, kabar mengejutkan pun datang dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana Arya Saloka resmi mengajukan gugatan talak cerai terhadap istrinya Putri Anne. Gugatan tersebut didaftarkan pada 15 April 2025 kemarin dan dikonfirmasi langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Suryana yang menyebutkan alasan utama dari pengajuan talak ini adalah pertengkaran yang kerap kali terjadi di antara pasangan ini. Ya, isu mengenai keretakan rumah tangga mereka sebenarnya telah lama berhembus kencang. Dugaan adanya orang ketiga menjadi sebuah topik hangat di berbagai platform media sosial dan juga pemberitaan. Namun selama ini, pihak Arya Saloka lebih memilih bungkam dan menahan diri dari sorotan publik. Berbeda dengan Putri Anne yang justru sering muncul di media sosial yang seolah mengabarkan jika biduk rumah tangganya dengan Arya Saloka yang dibina sejak tahun 2017 silam sedang tidak baik-baik saja. Hal itu pun terbukti pada sebuah penggalan video yang memperlihatkan Putri Anne yang tampak sedang siaran live di media sosialnya, di mana secara terang-terangan ia pun mengakui dirinya sudah berstatus sebagai seorang janda. Tak hanya itu, dalam video live tersebut, Putri Anne pun juga menyebutkan bahwa dirinya begitu bahagia menjadi seorang janda meski harus sendiri tanpa adanya suami di sampingnya. Tentu melihat video live Putri Anne yang muncul di tahun 2024 lalu itu menimbulkan banyak pertanyaan dari warganet. Lantaran saat itu belum ada kabar pasti mengenai Arya Saloka yang telah menggugat dirinya. Kini keheningan itu pun akhirnya pecah. Arya Saloka yang dikenal luas lewat perannya di berbagai sinetron ternama tampaknya telah mencapai titik lelahnya. Hingga pada akhirnya ia pun menggugat cerai Putri Anne adalah keputusan terakhirnya pada saat ini. Bahkan
Sidang perdana perceraian mereka pun dijadwalkan akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2025 mendatang. Yang tentunya hubungan Arya Saloka dan Putri Anne pun kini resmi berada di ambang perpisahan. Di sisi lain, di tengah desas-desus isu perceraian yang sebelumnya santer terdengar, Putri Anne memang begitu aktif dan juga vokal saat menanggapi berbagai pertanyaan dari netizen. Lewat sebuah siaran langsungnya di media sosial beberapa waktu lalu, tepatnya saat ditanya apakah ia belum bisa move on dari Arya Saloka, Putri dengan tegas mengungkapkan bahwa ia pun benar-benar move on dari rumah tangga yang ia bina dengan Arya Saloka yang kini resmi berada di ujung tanduk tersebut. Dengan nada tenang namun syarat makna, Putri Anne pun menjelaskan bahwa komunikasi mereka pun kini hanya sebatas untuk urusan anak semata. Meski hubungan sebagai suami istri tidak lagi bisa dipertahankan, keduanya pun juga sepakat untuk tetap bekerja sama dalam pengasuhan sang buah hati. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pernyataan tegas yang begitu menyayat dari Putri Anne soal kemungkinan rujuk. Gimana mau rujuk? Sekecil platform sosial media kayak Instagram aja, aku diblokir. Ujarnya secara lirih namun penuh ketegasan. Udah lewat, biarkanlah berlalu. Aku biasa aja. Kalau aku biasa aja, kalian harusnya biasa aja. Gak usah marah-marah. Biasa aja, udah. Sama-sama move on juga. Jadi teman baik, ya kan? Kan gak apa-apa. Kan gak harus jadi suami istri, enggak. It's okay. Jadi temen juga boleh. Enggak ada pembagian, aku mah ininya aja. Ya kalau bapak kayak sibuk banget kan diwajarkan ya. Kalau aku kan selalu ada tanggalan biasanya. Kayak misalkan tanggal berapa sekian aku ada endorsement. Jam segini, tanggal sekian ada mau bikin video, jam segini gitu. Rujuk lu bilang rujuk. Gua di blok, apa yang rujuk? Apa yang mau dirujukin? Rujuk tuh hubungan hati ke hati. Nih Instagram ke Instagram aja gue udah di blok, kagak rujuk tuh mereka. Tau gak lu, sesama platform aja kagak bisa rujuk. Apanya yang mau dirujukin? Rujak kalau pakai sambal, pak.